Malam itu berakhir dengan keheningan yang aneh. Setelah semua pelanggan pergi, warung ditutup rapat. Pemilik warung, Fikri, dan lelaki misterius itu masih duduk lama di kursi kayu. Angin terus masuk dari celah-celah dinding, membawa bau anyir seperti darah. Walau jin sudah diusir, hawa tidak enak masih menempel. Pemilik warung menggigil sambil memegang tangannya sendiri. Apa dia akan kembali? Dia tadi bilang mau menagih. Lelaki itu menatapnya dengan serius. Ya. Makhluk itu tidak suka kalau perjanjiannya diputus begitu saja. Kau harus siap menghadapi balasannya. Kalau imanmu goyah sedikit saja, dia akan masuk lagi. Dan kali ini, kau tidak akan bisa keluar. Fikri diam saja, tapi rasa was-was membuat kepalanya berat. Malam itu ia memutuskan untuk ikut berjaga. Ia tahu ancaman jin tidak bisa dianggap sepele. Kamera kecilnya masih ia simpan di tas, tapi kali ini ia tidak berani merekam. Rasa takut lebih besar daripada rasa penasaran. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana benar-benar hening. Hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Pemilik warung mencoba tidur sebentar di bangku, tapi tubuhnya terus gelisah. Lelaki misterius duduk bersila, matanya setengah terpejam seperti sedang bermeditasi, bibirnya berkomat-kamit membaca doa. Fikri yang duduk di dekat pintu merasakan angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik hilang. Seolah seluruh alam sekitar menahan napas. Ia langsung merinding. Tiba-tiba, bau melati menyengat kembali. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Bau itu makin lama makin tajam, bercampur dengan aroma busuk bangkai. Fikri menutup hidungnya, tapi tidak ada gunanya. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan tertawa lirih. Hahaha, kalian pikir bisa lepas dariku semudah itu? Pemilik warung tersentak bangun, wajahnya pucat. Dia datang lagi. Asap hitam merayap di lantai, naik perlahan seperti kabut pekat. Dari asap itu muncul wujud perempuan tinggi kurus dengan rambut menjuntai panjang. Kali ini wajahnya lebih hancur. Kulitnya robek-robek, matanya merah darah, dan mulutnya penuh gigi tajam. Ia melayang rendah, mendekati meja. Kau berjanji padaku, perempuan. Kau menikmati hasil dariku. Sekarang kau berani mengkhianati? Pemilik warung menutup wajahnya sambil menangis. Aku tidak mau lagi. Aku menyesal. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Sosok itu menggeram, suaranya bergema hingga membuat dinding bergetar. Tidak semudah itu. Kau berhutang padaku. Nyawamu, atau tubuhmu, harus jadi milikku. Angin kencang tiba-tiba masuk menerpa seluruh ruangan. Lampu bohlam berputar-putar, lalu meledak, membuat warung gelap total. Fikri refleks mengeluarkan senter, menyalakannya, tapi cahaya itu bergetar, seolah tidak kuat melawan kegelapan. Lelaki misterius berdiri tegak, tangannya terangkat, suara doanya semakin keras. Dengan nama Tuhan, aku usir kau. Kau tidak berhak lagi di sini. Makhluk itu melayang cepat, berusaha menerjang pemilik warung. Rambutnya panjang bergerak liar seperti akar, mencoba melilit tubuh perempuan itu. Pemilik warung menjerit histeris, terjatuh dari bangku, hampir terseret oleh rambut hitam panjang itu. Fikri spontan menarik tangannya, berusaha menolong. Tapi rambut itu terasa dingin dan licin, seperti ular yang melilit. Ia hampir ikut terseret. Lelaki misterius maju, menepuk tangan Fikri dan perempuan itu, lalu berteriak membaca ayat doa. Rambut hitam itu terlepas dengan suara mendesis. Makhluk itu melayang mundur, mengerang marah. Beraninya kau ikut campur, teriaknya kepada lelaki misterius. Mendadak, piring-piring di rak berjatuhan sendiri. Meja terbalik. Suara kaca pecah memenuhi ruangan. Fikri nyaris tidak bisa berdiri karena getaran yang begitu kuat. Pemilik warung menangis, tubuhnya gemetar. Aku takut aku tidak sanggup. Lelaki itu menoleh tajam kepadanya.
Kalau kau goyah, dia akan menang. Kau harus ikut melawan dengan hatimu. Ucapkan doa, sekarang juga. Perempuan itu gemetar, tapi mulai mengikuti kata-katanya. Suaranya terbata-bata, tapi ia mencoba. Aku tidak mau lagi terikat denganmu. Aku hanya percaya pada Tuhan. Makhluk itu meraung, suara jeritannya memekakkan telinga. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang semakin pekat, hingga memenuhi ruangan. Fikri hampir tidak bisa melihat apapun. Suaranya bergetar ketika berteriak. Mas! Apa yang harus saya lakukan? Lelaki misterius tetap tegak, terus membaca doa dengan lantang. Bantu dia kuatkan niatnya. Jangan biarkan ketakutannya mengambil alih. Fikri memegang bahu pemilik warung, berusaha menenangkannya. Bu, bertahan. Kalau ibu takut, dia menang. Lawan rasa takut itu. Perempuan itu menangis keras, tapi tetap mengulang doa yang diajarkan. Suaranya makin lama makin tegas, walau tubuhnya masih gemetar. Makhluk itu mendekat, wajahnya semakin rusak, matanya berputar-putar, lalu ia menjerit, "Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Tiba-tiba, lelaki misterius berteriak lebih keras, lalu menghempaskan tangannya ke arah makhluk itu. Cahaya putih samar keluar dari tangannya, mengenai tubuh jin tersebut. Makhluk itu menjerit panjang, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Rambutnya yang panjang terbakar perlahan, kulitnya melepuh. Ia mengerang marah, lalu tubuhnya pecah menjadi kabut hitam yang menyebar ke segala arah. Suasana kembali hening. Hanya terdengar suara napas berat mereka bertiga. Pemilik warung jatuh terduduk, menangis keras. Apakah dia sudah hilang? Apa benar dia sudah tidak ada lagi? Lelaki misterius menunduk, wajahnya pucat karena kelelahan. Dia sudah diusir, tapi bukan berarti benar-benar lenyap. Makhluk seperti itu bisa kembali kalau ada pintu yang terbuka. Kau harus benar-benar menjaga diri. Fikri terdiam. Matanya menatap kaca-kaca pecah, meja terbalik, dan lantai penuh serpihan. Warung itu sudah tidak layak ditempati lagi. Di luar, suara jangkrik perlahan kembali. Angin berhembus lebih tenang. Tapi di dalam hati Fikri, ada firasat buruk. Pemilik warung menunduk dalam-dalam. Saya berjanji, saya akan tutup warung ini. Saya tidak mau lagi. Saya akan mulai dari awal meski susah. Lelaki itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau itu niatmu, kau akan selamat. Percayalah. Fikri menghela napas panjang. Malam itu akhirnya selesai, tapi rasa mencekam masih membekas. Ia tahu, pengalaman ini akan jadi salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah ia alami. Dan di sudut pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah benar jin itu tidak akan kembali? Pagi mulai datang. Sinar matahari menembus sela-sela pepohonan jati di tepi jalan. Warung remang-remang itu tampak berantakan. Meja terbalik, piring pecah, dan bau melati bercampur anyir masih samar-samar terasa. Fikri menghela napas panjang. Ia belum tidur semalaman, matanya merah, tapi perasaan lega sedikit muncul karena malam penuh teror sudah terlewati. Pemilik warung duduk di sudut, wajahnya sembab karena menangis semalaman. Tangannya menggenggam erat selembar sajadah yang entah dari mana ia keluarkan, seolah takut melepaskannya. Ia terus berbisik doa, suaranya lirih namun penuh tekad. Lelaki misterius itu duduk bersila di dekat pintu, tampak tenang meski wajahnya pucat karena lelah. Sudah kuingatkan. Jalan ini tidak akan mudah. Jin itu memang berhasil diusir, tapi dia tidak benar-benar hilang. Kau harus menutup pintu yang selama ini kau buka dengan pesugihan. Perempuan itu mengangguk. Saya akan tutup warung ini. Saya tidak mau lagi hidup seperti ini. Biarlah saya mulai dari nol, meski hanya dengan jualan kecil-kecilan di rumah. Fikri menatap wajahnya. Ada rasa iba, tapi juga hormat. Ia bisa melihat ketulusan di balik penyesalannya. Bagaimanapun,
tidak mudah mengakui kesalahan sebesar itu. Hari itu, bersama-sama mereka membereskan warung. Meja dan kursi yang rusak disingkirkan, serpihan kaca dibersihkan. Pemilik warung meminta tolong agar papan nama dicabut, tanda bahwa warung itu benar-benar ditutup. Fikri membantu tanpa banyak bicara. Beberapa orang kampung yang lewat heran melihat keadaan warung itu. Mereka hanya saling berbisik, tak ada yang berani bertanya langsung. Bau harum melati yang biasanya menggoda, kini lenyap sama sekali. Warung itu seperti kehilangan jiwanya. Siang menjelang, lelaki misterius berpamitan. Ia menatap pemilik warung dalam-dalam. Aku sudah lakukan bagianku. Sisanya adalah tanggung jawabmu. Jangan ulangi lagi. Kalau kau benar-benar ingin selamat, pegang erat-erat jalan yang bersih. Perempuan itu menahan tangis, mengangguk cepat. Terima kasih, kalau bukan karena Mas, mungkin saya sudah habis dimakan makhluk itu. Lelaki itu hanya tersenyum tipis lalu pergi, meninggalkan mereka berdua. Fikri sempat ingin bertanya siapa sebenarnya lelaki itu, tapi tidak sempat. Langkahnya cepat, lalu sosoknya menghilang di tikungan jalan. Malam berikutnya, pemilik warung benar-benar tidak membuka lagi usahanya. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Fikri sempat beberapa kali menemuinya, memastikan kondisinya. Meski hidupnya sederhana, ada ketenangan baru di wajahnya. Namun, teror belum sepenuhnya hilang. Sesekali ia masih bermimpi buruk, melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di dapur, atau mendengar suara tawa lirih di tengah malam. Setiap kali itu terjadi, ia langsung mengambil air wudhu, berdoa, dan berusaha menenangkan diri. Perlahan-lahan, gangguan itu semakin jarang, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Waktu berjalan. Nama pemilik warung yang dulu terkenal karena keanehannya perlahan terlupakan. Orang-orang kampung hanya mengingat samar-samar. Mereka lebih suka tidak membicarakan hal itu, karena percaya sesuatu yang gelap sebaiknya tidak diungkit lagi. Fikri masih sering mengingat malam-malam mencekam di warung remang-remang. Ia menulis kisah itu dalam catatan pribadinya, sebagai bagian dari penelusuran misteri. Baginya, pengalaman itu adalah bukti nyata bahwa pesugihan bukan hanya sekadar cerita orang kampung, tapi ada dan nyata. Suatu sore, ia kembali bertemu pemilik warung. Perempuan itu tampak berbeda. Wajahnya lebih segar, senyumnya lebih tulus. Ia sedang berjualan gorengan sederhana di pinggir jalan, tanpa hiasan aneh, tanpa bau harum yang mencurigakan. Pelanggannya sedikit, tapi ia tampak puas melayani dengan tangan sendiri. Aku senang melihatmu begini, kata Fikri sambil duduk di bangku kecil. Perempuan itu tersenyum. Memang susah, Mas. Kadang sepi, kadang cuma laku beberapa bungkus. Tapi aku tenang. Tidak ada lagi tawa perempuan di malam hari. Tidak ada lagi mimpi buruk. Itu lebih berharga dari apapun. Fikri mengangguk. Itu yang paling penting. Kadang rezeki kecil tapi halal jauh lebih besar nilainya daripada rezeki yang penuh tipu daya. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan sampai ke telinga Fikri. Pemilik warung itu akan menikah. Orang yang melamarnya bukan orang kaya, bukan pejabat, melainkan lelaki sederhana yang pernah menolongnya dulu, lelaki misterius yang mengusir jin penglaris. Ketika Fikri menghadiri akad sederhana itu, ia melihat betapa tenangnya wajah perempuan itu. Tidak ada lagi bayangan kelam di matanya. Lelaki yang dulu terlihat misterius kini tampak jelas, orang biasa, tapi dengan hati yang kuat. Saat akad selesai, perempuan itu meneteskan air mata bahagia. Aku kira hidupku sudah berakhir waktu itu. Ternyata Tuhan masih memberiku jalan. Terima kasih sudah menyaksikan semua ini, Mas Fikri. Fikri tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa lega. Cerita warung remang-remang akhirnya benar-benar berakhir. Bukan dengan kematian, bukan dengan kutukan, tapi dengan pertobatan dan kehidupan baru. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Malam terakhir di warung itu, ketika jin penglaris berteriak dengan marah,
Ada satu kalimat yang terus terngiang di telinganya. Cepat atau lambat, aku akan menagih. Fikri tidak tahu apakah itu ancaman kosong, atau peringatan yang suatu hari akan terbukti. Tapi untuk saat ini, ia memilih menyimpannya sendiri, sebagai catatan gelap yang tidak perlu dibagikan kepada siapapun. Karena dalam dunia misteri, sesuatu yang sudah diusir belum tentu hilang. Mereka hanya menunggu pintu lain terbuka. Malam turun kembali, membawa udara dingin. Fikri menyalakan kameranya, menatap lensa, lalu berkata pelan. Ini adalah akhir dari kisah pesugihan warung remang-remang. Sebuah cerita tentang pilihan salah, perjanjian gelap, dan penebusan. Bagi kalian yang masih percaya jalan pintas bisa memberi rezeki, ingatlah selalu ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu adalah nyawa kalian sendiri. Kamera mati. Hening. Warung itu gelap total. Satu-satunya cahaya hanya datang dari bulan yang temaram, masuk melalui celah dinding kayu. Angin dingin terus berhembus, membawa bau melati yang makin kuat. Sosok perempuan berambut panjang melayang di udara, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar dengan suara raungan menakutkan. Pemilik warung jatuh terduduk di lantai, menangis sambil menutup wajahnya. Tolong jangan biarkan dia dekat, saya takut. Fikri yang mengintip dari luar, tubuhnya kaku. Ia ingin masuk, tapi kakinya seakan menolak. Dari posisi itu, ia hanya bisa melihat lelaki misterius berdiri tegak di hadapan sosok gaib yang mengamuk. Lelaki itu terus membaca doa dengan suara lantang, berusaha menahan serangan. Sosok perempuan hitam itu melayang semakin dekat. Rambutnya yang panjang menjuntai bergerak-gerak seperti ular hidup, matanya menatap tajam penuh kebencian. Kau berani melawan perjanjian ini? Dia milikku. Dia yang memanggilku. Suaranya bergema, membuat kursi dan meja bergetar hebat. Lelaki itu menatapnya tanpa gentar. Kau tidak punya kuasa atasnya. Perjanjianmu haram dan menyesatkan. Pergi sebelum kau terbakar oleh doa ini. Sosok itu meraung keras, hingga kaca pecah berhamburan di lantai. Semua pelanggan yang tadi duduk seperti patung mendadak bergerak, tubuh mereka kaku, mata mereka kosong, lalu satu persatu jatuh pingsan di meja. Pemilik warung semakin histeris. Saya tidak tahan lagi. Tolong hentikan semua ini. Lelaki itu menoleh sebentar kepadanya. Kalau kau benar-benar ingin bebas, kau harus ikhlas. Putuskan niatmu, jangan lagi berharap pada penglaris. Kau harus benar-benar menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Pemilik warung mengangguk cepat sambil menangis. Saya ikhlas. Saya tidak mau lagi. Saya menyesal. Fikri yang mendengar itu merasakan hawa dingin mendadak berubah. Tapi wujud jin perempuan itu tidak menghilang begitu saja. Justru tubuhnya semakin mengerikan. Dari rambutnya keluar asap hitam, wajahnya semakin rusak, dan teriakan panjang menggema hingga membuat telinga sakit. Lelaki itu melangkah maju, suaranya semakin keras membaca doa. Tangannya terangkat, menantang makhluk itu. Pergi sekarang juga. Kau tidak punya tempat di sini. Sosok jin itu mengerang. Tubuhnya bergetar hebat, matanya semakin merah, lalu ia melayang mundur. Tiba-tiba, ia menatap pemilik warung sambil tersenyum menyeramkan. Kau tidak akan pernah tenang, aku akan menagih cepat atau lambat. Lalu tubuhnya lenyap dalam kepulan asap pekat, meninggalkan bau melati yang berubah menjadi busuk menyengat. Warung itu kembali sunyi. Lampu bohlam yang tadi pada berkedip-kedip, lalu menyala redup. Para pelanggan yang jatuh pingsan mulai siuman perlahan. Bingung, wajah mereka pucat, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pemilik warung masih terduduk, menangis terseduh-seduh. Lelaki misterius itu menghampirinya, lalu mengangkatnya berdiri. Sekarang kau sudah bebas. Tapi ingat, jin itu tidak akan benar-benar hilang. Dia akan mencoba kembali. Yang bisa melindungimu hanya doa dan keyakinanmu. Perempuan itu mengangguk sambil terisak. Saya salah, saya sudah terlalu lama salah.
Saya hanya ingin warung ini ramai, saya butuh makan, saya sendirian. Lelaki itu menatapnya lama. Kau seharusnya percaya, rezeki datang dengan cara yang bersih. Kau memilih jalan yang salah. Tapi masih ada kesempatan untuk kembali. Fikri akhirnya memberanikan diri masuk. Suara langkahnya membuat pemilik warung menoleh, terkejut melihatnya. Mas, sejak kapan ada di sini? Fikri berusaha tenang, meski jantungnya masih berdegup keras. Saya sudah memperhatikan warung ini sejak lama. Saya tahu ada yang aneh. Malam ini saya melihat semuanya. Perempuan itu menunduk malu. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Saya sudah salah besar, saya memanggil penglaris itu 2 tahun lalu. Awalnya hanya ingin pelanggan datang, tapi semakin lama, saya sendiri merasa takut. Kadang-kadang saya mendengar dia tertawa di dapur, kadang duduk di kursi kosong. Bahkan kalau saya tidur, saya mimpi ada perempuan dengan rambut panjang duduk di samping ranjang. Saya tidak bisa bebas. Fikri merinding mendengarnya. Cerita itu menjelaskan banyak hal. Bukan hanya warung yang dikendalikan, tapi juga kehidupan pribadi si pemilik. Jin itu sudah menempel terlalu dalam. Lelaki misterius itu menatap tajam. Sekarang semua tergantung padamu. Kalau kau sungguh-sungguh bertobat, dia tidak akan bisa masuk lagi. Tapi kalau hatimu goyah, jin itu akan kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pemilik warung terisak keras. Saya janji, saya tidak mau lagi. Saya ingin hidup tenang. Suasana hening. Para pelanggan yang mulai sadar perlahan keluar dari warung, masih bingung dan linglung. Sebagian memegang kepala, sebagian lagi muntah, seolah tubuh mereka menolak sesuatu. Tidak ada satupun yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Fikri mengamati semua itu sambil merekam dengan kameranya. Ia tahu malam ini akan jadi bukti penting. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa lega karena pemilik warung akhirnya mau jujur dan menyesal. Namun, ia sadar konflik belum benar-benar selesai. Jin penglaris yang tadi diusir jelas tidak lenyap, hanya pergi sementara. Ancaman itu masih ada. Malam semakin larut. Fikri, pemilik warung, dan lelaki misterius duduk bersama di bangku kayu. Angin malam masih terasa menusuk, tapi suasana sudah lebih tenang. Fikri akhirnya membuka suara. Mas, siapa sebenarnya? Kenapa tahu banyak soal penglaris? Lelaki itu menatap Fikri, lalu tersenyum samar. Aku hanya orang biasa. Tapi aku pernah kehilangan keluargaku gara-gara pesugihan. Sejak itu, aku belajar bagaimana cara melawannya. Aku tidak mau ada orang lain jatuh ke dalam jebakan yang sama. Jawaban itu membuat Fikri terdiam. Ada luka lama di balik ketenangan lelaki itu. Pemilik warung menunduk, menatap lantai. Kalau begitu, apa saya masih bisa punya kehidupan normal? Apa benar saya bisa bebas dari semua ini? Lelaki itu menatapnya lama. Bisa. Asal kau sungguh-sungguh. Jangan lagi mencari jalan pintas. Jangan lagi berharap pada sesuatu yang haram. Rezeki yang bersih memang kecil, tapi akan membuatmu tenang. Perempuan itu mengangguk perlahan, air mata masih menetes. Dalam hatinya, ia sadar malam ini adalah titik balik. Fikri menatap mereka berdua. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Akan ada babak lain, mungkin lebih sulit, karena jin yang marah tidak akan tinggal diam. Tapi malam ini, setidaknya, rahasia besar di balik warung remang-remang sudah terbongkar. Dan ia yakin, langkah selanjutnya akan lebih berbahaya. Malam itu, jalanan di pinggir kota terasa sepi. Jalan beraspal yang memanjang di antara deretan pohon jati hanya diterangi beberapa lampu jalan yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Udara dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar lebih jelas dibanding suara kendaraan. Sesekali hanya ada motor lewat, kemudian hilang di telan gelap. Fikri berjalan perlahan di sisi jalan sambil menenteng kameranya. Seperti biasa, ia mencari kisah-kisah aneh yang sering ia dengar dari warga. Beberapa hari lalu,
Ia mendapat cerita tentang sebuah warung makan kecil yang selalu ramai, padahal letaknya sangat terpencil. Anehnya, menurut cerita orang-orang, para pembeli yang makan di sana selalu terlihat senyum-senyum sendiri, seperti sedang dimabuk cinta atau terlalu bahagia. Bahkan, ada pula yang bilang, lelaki yang hanya sekadar lewat depan warung itu bisa mencium bau parfum wanita yang sangat wangi, padahal di sekeliling jalan itu tidak ada apa-apa selain hutan jati. Cerita itu membuat Fikri penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, apalagi ketika beberapa orang tua di desa memperingatkan agar jangan pernah singgah ke warung itu kalau tak benar-benar ingin membeli. Langkah Fikri semakin lambat ketika cahaya redup lampu warung terlihat di kejauhan. Dari balik gelap, sinar kuning kekuningan tampak berpendar, seperti cahaya yang menolak pada meski ditiup angin malam. Semakin dekat, suara orang-orang terdengar. Tawa, sendau gurau, dentingan sendok dan gelas, bercampur jadi satu. Seakan-akan warung kecil itu adalah satu-satunya tempat hidup di jalanan sepi itu. Namun anehnya, ketika Fikri memandang dari kejauhan, ia tidak melihat banyak kendaraan yang terparkir. Hanya ada 2 motor tua yang tergeletak di pinggir jalan. Tapi dari dalam, suara ramai itu terdengar seperti ada puluhan orang. Jantung Fikri berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang janggal. Ia berhenti sejenak, menyalakan kameranya, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. Semakin dekat, semakin jelas aroma wangi yang menyengat hidungnya. Bukan aroma masakan, bukan bau sate, gorengan, atau kopi. Itu bau wangi bunga bercampur parfum wanita, terlalu kuat untuk ukuran sebuah warung kecil. Bulu kuduk Fikri meremang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang yang sedang menyemprot parfum atau membawa bunga. Kosong. Hanya hutan gelap dengan pepohonan tinggi yang bergoyang pelan. Ketika ia tiba tepat di depan warung, pemandangan aneh lainnya membuatnya bingung. Warung itu sederhana, bangunannya dari papan kayu, beratapkan seng berkarat, hanya diterangi satu lampu bohlam yang menggantung di tengah. Tapi kursi-kursi yang ada semuanya terisi. Para lelaki duduk rapat, sebagian besar tertawa, ada juga yang makan dengan lahap meski menunya terlihat seadanya. Mie instan, kopi hitam, dan gorengan. Fikri mengamati lebih lama. Sesuatu membuatnya merinding. Wajah para pembeli terlihat seperti orang yang sedang melayang. Senyum mereka terlalu lebar, mata mereka seakan kosong, dan tangan mereka bergerak otomatis menyuap makanan tanpa berhenti. Seolah-olah mereka tidak benar-benar lapar, melainkan sedang dikendalikan sesuatu. Seorang lelaki parubaya yang duduk di dekat pintu bahkan terkekeh-kekeh tanpa alasan, padahal hanya makan tahu goreng yang sudah dingin. Lelaki lain menghirup kopi, lalu menutup mata sambil mendesah panjang, seperti sedang menikmati minuman ternak di dunia. Padahal, Fikri jelas-jelas melihat kopi itu hanya kopi biasa, warnanya pucat, tidak panas, bahkan cangkirnya berkerak. Fikri menelan ludah. Ada hawa dingin yang menempel di kulitnya, membuat bulu tangannya berdiri. Ia merasa seolah ada banyak mata yang menatapnya dari balik kegelapan, meski ketika ia menoleh, hanya ada hutan sunyi. "Silakan masuk, Mas," suara lembut terdengar dari arah dalam. Fikri menoleh. Di balik meja kayu panjang, seorang perempuan berdiri. Usianya mungkin awal 30-an, wajahnya manis, dengan rambut panjang yang digelung sederhana. Ia tersenyum, matanya ramah, tapi ada sesuatu dari senyuman itu yang membuat Fikri tidak tenang. Senyum itu terlalu tenang, terlalu menenangkan. Perempuan itu, yang jelas-jelas pemilik warung, melambai kecil. "Mau pesan apa?" "Mie." "Kopi?" Suaranya lirih tapi jelas terdengar. Fikri berpura-pura tersenyum, padahal hatinya waspada. Ia masuk ke dalam warung, mencoba menyatu dengan suasana. Begitu duduk, aroma harum semakin menusuk hidungnya, kali ini bercampur dengan wangi bunga melati. Hatinya berdebar. Ia tahu persis, aroma bunga melati sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Fikri mengeluarkan catatan kecil dari saku jaketnya, pura-pura menulis pesanan, padahal ia sedang mencatat semua kejanggalan yang ia lihat. Semakin lama ia duduk, semakin jelas ia merasakan bahwa tawa para pelanggan bukan tawa normal,
Itu seperti tawa orang yang sedang dipaksa bahagia, dipaksa merasa senang. Salah satu lelaki yang duduk di dekatnya tiba-tiba berbisik, meski matanya tetap kosong menatap meja. Enak sekali di sini, enak sekali. Fikri menoleh, merasa tidak nyaman. Lelaki itu tersenyum tanpa menoleh, lalu kembali menyuap mie yang sudah dingin dan menggumpal. Dalam hati, Fikri mulai yakin, warung ini tidak wajar. Ada sesuatu yang bekerja di balik suasana ramai ini. Ia menoleh ke arah pemilik warung lagi. Perempuan itu tampak sibuk, sesekali menunduk, sesekali mengusap meja. Tapi anehnya, setiap kali ia bergerak, aroma harum semakin kuat. Seakan wangi itu berasal darinya, bukan dari makanan. Fikri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini baru permulaan. Jika benar warung ini menggunakan penglaris gaib, maka kehadiran dirinya mungkin sudah tercium oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan ia belum tahu, malam itu akan jadi malam panjang penuh rahasia, karena warung remang-remang itu menyimpan cerita yang jauh lebih gelap daripada sekadar makanan yang laris. Fikri mencoba menahan rasa tidak nyaman ketika duduk di kursi kayu warung itu. Suara tawa para pelanggan terus menggema, bercampur dengan bau harum yang makin menusuk. Hidungnya terasa penuh oleh aroma bunga melati bercampur parfum wanita, terlalu wangi sampai membuat kepala agak pusing. Ia melirik ke piring gorengan di meja. Ada tempe, bakwan, dan tahu, tapi warnanya pucat, dingin, dan berminyak. Aneh sekali, makanan seperti itu bisa membuat orang-orang tertawa bahagia. Fikri mengernyit. Semakin ia perhatikan, semakin jelas ada yang salah. Seorang lelaki yang duduk tak jauh dari Fikri tampak memejamkan mata sambil mengunyah mie. Dari mulutnya keluar suara desahan, nikmat-nikmat sekali, padahal mie itu sudah menggumpal, bahkan kuahnya sudah keruh. Lelaki lain menghirup kopi dengan wajah berbinar, lalu tertawa kecil seperti orang jatuh cinta. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Ia sudah sering melihat warung menggunakan penglaris gaib, tapi biasanya orang hanya jadi betah dan suka kembali. Kali ini berbeda. Para pembeli di warung itu seperti kehilangan kesadaran, seolah mereka berada dalam dunia lain. Pemilik warung kembali mendekat. Wajahnya tetap tersenyum manis, matanya lembut, membuat siapapun merasa nyaman. "Mau pesan apa, Mas?" tanyanya pelan. Fikri menatap sekilas. "Air putih saja, Bu," jawabnya singkat. Perempuan itu tersenyum lebih lebar, lalu melangkah ke belakang. Setiap langkah yang ia buat, aroma harum semakin kuat. Fikri bisa merasakannya seperti kabut wangi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sambil menunggu, Fikri mengeluarkan kameranya diam-diam. Ia menyalakan mode rekam, meletakkannya di atas meja, lalu menutupinya dengan jaket. Ia ingin merekam suasana aneh itu sebagai bukti. Beberapa menit kemudian, pemilik warung kembali membawa segelas air putih. Anehnya, gelas itu penuh dengan gelembung kecil, seperti baru saja dituangkan dari botol soda, padahal ia hanya bilang air putih. Fikri pura-pura minum, tapi ia tidak meneguknya. Ia terus mengamati pelanggan. Semakin lama, suasana semakin ganjil. Tawa mereka seperti teratur, kadang berhenti bersamaan, lalu pecah kembali tanpa sebab. Sesekali mata mereka kosong menatap ke satu arah, lalu kembali tertawa sambil makan. Fikri menoleh ke kursi paling pojok. Kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa ada seseorang yang duduk di sana. Bayangan samar-samar terlihat seperti siluet perempuan dengan rambut panjang. Begitu ia berkedip, bayangan itu hilang. Bulu kuduknya makin merinding. Tiba-tiba, salah satu pelanggan menoleh ke arah Fikri. Lelaki itu kurus, matanya sayu, tapi senyumnya lebar sekali. "Enak, Mas, makan di sini bikin hati tenang," katanya dengan suara datar. Fikri hanya mengangguk pelan, menahan rasa tidak nyaman. Ia tahu, kalau ia menjawab atau memancing, situasinya bisa berbahaya. Mendadak, suasana hening sejenak. Semua tawa berhenti. Pelanggan yang tadi ramai, kini duduk diam menatap piring masing-masing. Fikri terkejut,
Ikut menunduk agar tidak mencolok. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari arah belakang. Pelan-pelan ia menoleh. Pemilik warung berdiri di sana, wajahnya tetap tersenyum, tapi tatapannya lebih tajam. "Mas orang sini bukan?" tanyanya dengan nada datar. Fikri mencoba tenang. "Bukan, Bu. Cuma lewat." Perempuan itu mengangguk kecil, lalu kembali tersenyum. Anehnya, suasana ramai kembali seperti semula. Tawa pelanggan pecah lagi, seperti tidak pernah ada jeda sebelumnya. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia tahu dirinya sudah diperhatikan. Tidak mungkin lagi ia bisa menyelidiki lebih dalam malam ini tanpa dicurigai. Ia menutup kameranya, lalu berdiri. "Saya permisi dulu, Bu." "Terima kasih airnya." Pemilik warung mengangguk. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Fikri berjalan cepat keluar warung. Begitu ia melangkah menjauh, udara dingin langsung menusuk. Tapi anehnya, aroma wangi masih menempel di pakaiannya. Seperti tidak mau hilang, terus mengikuti langkahnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah warung. Dari luar, lampu bohlam yang tadi terang kini terlihat redup. Suara ramai yang tadi terdengar begitu jelas, mendadak hilang. Seolah-olah di dalam warung itu tidak ada siapa-siapa. Fikri mengerjap bingung. Ia baru saja melihat banyak orang tertawa, makan, dan minum. Tapi sekarang, dari luar, warung itu seperti kosong. Hatinya makin tidak tenang. Ia tahu, malam itu hanya awal dari misteri yang lebih besar. Warung itu jelas-jelas menggunakan sesuatu yang tidak wajar. Dan ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum ada korban lain yang terjerat pesugihan aneh itu. Saat ia melangkah menjauh, suara langkah lain terdengar dari belakang. Fikri berhenti, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap dengan pepohonan jati menjulang. Namun hidungnya masih mencium bau parfum wangi, semakin pekat, semakin menusuk. Fikri mempercepat langkah. Malam itu, ia tidak hanya membawa rekaman kamera, tapi juga membawa rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di warung remang-remang itu? Dan siapa sebenarnya sosok yang membuat semua orang seperti terhipnotis bahagia? Malam semakin larut. Fikri tahu, ia harus kembali lagi ke warung itu. Tapi kali ini, ia tidak bisa sendirian. Keesokan malamnya, Fikri kembali ke jalan sepi tempat warung remang-remang itu berada. Rasa penasaran membuatnya sulit tidur sejak malam sebelumnya. Bau wangi yang menempel di bajunya pun tidak mudah hilang, meski sudah dicuci. Itu membuatnya semakin yakin kalau yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Kali ini, ia datang lebih awal. Jam dinding ponselnya menunjukkan pukul 8 malam ketika ia tiba. Jalan masih sepi, tapi lampu warung sudah menyala. Dari kejauhan, ia kembali mendengar suara ramai, padahal hanya terlihat satu motor yang terparkir di depan. Langkah Fikri melambat. Ia tidak langsung masuk, melainkan berdiri di balik pohon jati besar untuk mengamati. Dari celah batang, ia bisa melihat jelas ke arah warung. Para pelanggan tampak tertawa, sebagian makan dengan lahap. Suasananya sama persis dengan malam sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja pojok yang semalam kosong, Fikri melihat sosok samar duduk diam. Siluetnya seperti perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Fikri menajamkan pandangan, tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Bulu kuduknya meremang. Ia sadar, semakin lama ia mengamati, semakin besar risikonya terlihat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan warung. Seorang lelaki turun. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja kusam dan celana panjang. Wajahnya tirus, matanya tajam, dan langkahnya tenang. Lelaki itu masuk ke warung tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Fikri memperhatikan dengan seksama. Suasana warung yang tadinya riuh mendadak berubah hening ketika lelaki itu masuk.
semua pelanggan berhenti makan. Mereka menunduk, wajah mereka kosong, seperti boneka yang mati baterai. Pemilik warung keluar dari balik meja. Ia tampak kaget melihat lelaki itu. Senyumnya yang biasanya ramah, kini sedikit kaku. "Mau pesan apa, Mas?" tanyanya dengan nada hati-hati. Lelaki itu tidak duduk. Ia hanya berdiri sambil menatap pemilik warung dengan tajam. "Aku tidak perlu pesan apa-apa," ucapnya pelan, tapi suaranya jelas terdengar. Pemilik warung menelan ludah, tangannya gemetar. "Maksudnya, Mas?" Lelaki itu melangkah maju. "Aku tahu kau tidak berjualan dengan cara yang wajar. Makananmu hambar, dingin, bahkan basi. Tapi orang-orang ini tetap makan seolah itu hidangan terlezat. Semua ini bukan karena masakanmu. Semua ini karena penglaris." Suasana makin tegang. Semua pelanggan tetap diam, menunduk, seakan menunggu sesuatu. Fikri yang mengintip dari luar merasa napasnya sesak. Kata, "Penglaris," itu membuatnya yakin dugaannya benar. Pemilik warung mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Mas, jangan sembarangan ngomong. Saya cuma jualan biasa. Kalau laku, itu rezeki saya." Lelaki itu menggeleng pelan. "Bukan rezeki. Itu tipuan. Aku bisa mencium baunya. Jin perempuan yang kau pelihara itulah yang membuat orang-orang ini seperti mabuk. Mereka bukan makan karena lapar. Mereka dipaksa untuk menikmati. Kau pikir kau bisa menipu semua orang?" Pemilik warung terdiam. Matanya bergetar. Fikri bisa melihat jelas dari luar, tubuh pemilik warung itu gemetar hebat. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara lirih, Saya tidak punya pilihan lain. Warung saya dulu sepi. Saya janda, saya butuh nafkah. Kalau tidak begini, saya tidak bisa bertahan." Lelaki itu menatapnya tajam. "Jadi kau rela menjual dirimu pada jin hanya demi warungmu ramai? Kau tidak sadar, setiap orang yang makan di sini sebenarnya sedang kau tipu. Mereka hanya jadi bahan mainan makhluk itu." Pemilik warung mulai menangis. Air matanya jatuh ke meja. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Kalau saya berhenti, jin itu akan marah. Saya takut sekali." Hening sejenak. Suara jangkrik dari luar terdengar lebih jelas. Tiba-tiba, salah satu pelanggan menoleh dengan cepat ke arah lelaki itu. Matanya merah, senyumnya lebar, dan suaranya serak. "Jangan ikut campur," katanya lirih. Fikri terkejut. Itu jelas bukan suara manusia biasa. Lelaki itu tidak gentar. Ia mendekat, lalu menepuk bahu pemilik warung. "Kalau kau mau, aku bisa menolongmu. Jin itu bisa diusir. Tapi kau harus berani melepas semua ini." Pemilik warung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau saya lepas, warung ini akan sepi, saya tidak punya apa-apa lagi." Lelaki itu menjawab tegas, "Lebih baik kau sepi tapi hidup tenang, daripada ramai tapi hidupmu dikendalikan makhluk gaib." Saat kalimat itu keluar, lampu bohlam di warung mendadak berkedip-kedip. Angin dingin berhembus kencang, membuat tirai kain di pintu berkibar. Aroma wangi melati semakin pekat, menusuk hidung hingga membuat kepala pening. Pelanggan yang tadi diam serentak tertawa bersamaan, tawa keras yang tidak wajar. Suara mereka bergema di dalam warung, membuat suasana semakin mencekam. Pemilik warung berteriak histeris, menutup telinganya. Dia marah. Jin itu marah. Fikri yang menyaksikan dari luar merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Ia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak. Lelaki misterius itu berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Ia menutup mata sebentar, lalu mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Suaranya berat, bergetar, tapi penuh keyakinan. Suara tawa para pelanggan mendadak berubah jadi jeritan. Tubuh mereka menggeliat, kepala mereka menunduk ke meja, lalu hening.
Lampu warung padam seketika, menyisakan gelap total. Namun dari kegelapan itu, muncul suara perempuan berbisik. Suara itu lirih tapi jelas, seperti berasal dari dekat telinga. "Dia milikku, kau tidak bisa mengambilnya." Fikri terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. Itu jelas suara jin perempuan penglaris. Lelaki itu tidak berhenti membaca doa. Tangannya terangkat, suaranya makin keras. "Dengan izin Allah, aku usir kau dari tempat ini." Tiba-tiba, pemandangan aneh terjadi. Dari meja pojok, sesosok bayangan hitam muncul perlahan. Wujudnya menyerupai perempuan dengan rambut panjang menjuntai, wajah samar, dan mata merah menyala. Tubuhnya tipis, melayang sedikit di atas tanah. Bau melati makin menyengat hingga membuat Fikri hampir muntah. Pemilik warung menjerit sekeras-kerasnya. "Itu dia. Jangan biarkan dia dekat." Sosok itu menatap lelaki misterius dengan marah, mulutnya ternganga lebar menampakkan deretan gigi hitam. Suaranya meraung, membuat semua kursi di warung berguncang. Fikri terpaku. Malam itu, ia menyaksikan pertarungan gaib yang nyata. Lelaki misterius melangkah maju, terus membaca doa. Tangannya bergetar tapi matanya tetap tajam. Sosok jin penglaris itu berteriak makin keras, hingga kaca gelas di meja pecah berhamburan. Pertarungan baru saja dimulai. Dan Fikri sadar, malam itu ia berada di tengah rahasia besar yang bisa mengubah hidup pemilik warung dan mungkin juga dirinya sendiri.